Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Saya akan baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Saudara boleh mengikuti di Alkitab saudara atau di Alkitab elektronik saudara masing-masing ya. Pada suatu hari ketika ia makan, Yesus maksudnya, makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi tadi saya sudah sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tema yang sama, maksudnya di pembahasan yang sama masih berkaitan dengan suasana memperingati kenaikan Kristus ke surga, ya. Dalam suasana tersebut, dan tadi pagi saya sudah menyampaikan tema khotbah saya tentang engkau orang yang diberkati, ya, engkau orang yang diberkati. Dan malam hari ini, saudara-saudara, saya akan bicara tentang engkau harus memberkati, ya. Kalau tadi sudah diberkati, sekarang kita mau belajar sama-sama, engkau harus memberkati, ya. Semua orang suka menerima berkat, amin, saudara-saudara. Ya, semuanya suka. Tapi saya mau mengajak saudara malam hari ini, karena saudara-saudara persis sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus Kristus naik ke surga, tidak hanya beliau memberikan berkat dan menyatakan bahwa saudara, kita semua yang percaya kepada dia adalah orang-orang yang menerima berkatnya. Berkat dari Yesus Kristus, dan Yesus sendiri yang menaruh berkat itu atas hidup saudara. Saya sudah jelaskan berkat itu tidak hanya sebatas mungkin yang kita pahami sejauh ini tentang hal-hal yang bersifat materi atau kebendaan, hal jasmania yang dapat diraba, dirasa, saudara lihat, yang ada melekat mungkin pada diri saudara. Tapi rupa-rupanya berkat yang Yesus maksud adalah lebih dari itu. Yesus bicara tentang kelepasan dari ketakutan sebagai berkat. Yesus bicara tentang keluar dari keraguan. Yesus bicara tentang keluar dari rasa apatis, rasa kehilangan kepercayaan. Itu sebagai berkat. Dan kemudian firman Tuhan katakan, dilenyapkannya rasa kesedihan dan duka cita, ganti sukacita sebagai berkat yang Yesus berikan. Jadi begitu luas apa yang dimaksud oleh Yesus dengan berkat, dan saudara kita semua sudah menerimanya. Dan firman Tuhan kata tidak hanya engkau telah menerimanya, tidak hanya Yesus telah memberikannya, tapi berkat yang dimaksud oleh Yesus adalah engkau akan terus-menerus mengalaminya. Berkelanjutan, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah saudara diberkati,
Saudara tahu posisi saudara di depan Kristus, di dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah diberkati dan akan terus mengalami berkat tersebut. Saya pikir ini adalah saatnya di mana engkau akan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang di sekeliling saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksianmu, kesaksian hidupmu adalah berkat bagi orang lain. Boleh katakan amin lagi. Haleluya. Jadi kesaksian hidup saudara, perihal saudara menjadi saksi bagi kasih Kristus, menjadi saksi atas pengampunan yang sudah terima di dalam kasih Kristus. Itu adalah bagian berkat yang kau bisa kasih kepada orang lain yang ada di sekeliling saudara. Dan itu pesan yang Yesus sampaikan sesaat juga sebelum beliau terangkat ke surga. Haleluya. Jadi tidak hanya berkat, saudara diberkati, tapi ada amanat, ada perintah di dalamnya. Engkau akan menjadi saksiku. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi murid-murid bertanya ketika Yesus mengucapkan ayat 4, 5 yang sudah kita baca. Engkau akan menerima, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu murid-murid bertanya, pikiran mereka memikirkan bagaimana mereka sebagai bangsa Israel berlatar belakang Yahudi dalam konteks mereka mengalami situasi-situasi yang begitu sulit, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi, dan kemudian mereka begitu berharap ada satu tokoh yang akan membebaskan mereka. Mungkinkah dia ini Yesus akan membebaskan kita? Lalu mereka berpikir, maukah engkau, Guru, Yesus, memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, kalau sudah melihat jawaban Yesus di ayat ke-8, itu adalah jawaban Yesus yang diberikan untuk pertanyaan murid-murid pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus kasih jawaban mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, bagi Yesus ini menjadi penting, jauh lebih penting dari pertanyaan murid-murid. Ya, jadi yang pertama tadi bukan prioritas. Pertanyaan murid-murid, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus katakan, saat dan masanya itu bukan urusanmu, bukan bagianmu, tapi biarlah itu menjadi bagian dari Bapa. Artinya Yesus begitu terfokus kepada satu bagian amanat ini sesaat sebelum beliau terangkat ke sorga. Yaitu Yesus menginginkan murid-muridnya, bahkan semua orang yang berkumpul di waktu itu sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dan buat saudara dan saya, untuk engkau menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Itu adalah pesan sesaat Yesus sebelum terangkat ke sorga. Jadi kalau saudara akan bertanya apa makna dari kenaikan Kristus di sorga. Tidak hanya itu memberikan penanda bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput saudara yang percaya. Supaya saudara terus siap sedia dan berjaga-jaga. Tapi maknanya juga adalah ada amanat yang Yesus berikan di dalamnya. Ada perintah yang Yesus berikan sesaat sebelum beliau naik ke surga. Tidak hanya memberkati saudara, tapi dia ingin saudara saya kita semua menjadi hidup saudara saya menjadi kesaksian atas betapa hebat dan luar biasanya kasihnya yang telah dia korbankan, hidupnya yang telah dikorbankan bagi seisi dunia yang berdosa. Agar semua orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya.
Jadi Yesus sangat fokus kepada amanat ini. Jauh lebih penting amanat ini ketimbang pertanyaan murid-murid di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-6. Ayat 8 jauh lebih penting. Yesus mengatakan, engkau akan menerima kuasa. Nah, perhatikan kata ini saudara-saudara. Engkau akan menerima kuasa. Pertama itu. Lalu kita paham akhirnya kuasa untuk apa? Di di kalimat berikut. Untuk menjadi saksiku. Jadi Yesus tidak hanya menyuruh saudara saya untuk menjadi saksi. Hidupmu, saya, kita semua menjadi kesaksian yang dapat dilihat seperti Paulus katakan suratan yang tertulis, ya, seperti suratan yang tertulis yang dapat dilihat, dibaca, disaksikan oleh semua orang. Hidup saudara menjadi kesaksian. Kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Masih di satu ayat yang sama. Engkau akan menerima kuasa, engkau akan menjadi saksiku. Tahukah saudara, dua hal ini, engkau akan menerima kuasa dan engkau bisa menjadi saksi Kristus, harus diawali dengan ini. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, puji Tuhan. Saudara-saudara, entahkah ini bicara Roh Kudus berdiam, diartikan Roh Kudus berdiam, turun menaungi saudara, atau Roh Kudus menyertai ada semacam digambarkan di samping saudara, atau tinggal di dalam saudara, itu tidak jadi masalah. Saudara boleh mengartikannya dengan arti-arti semacam itu. Yang menjadi penting adalah bahwa ketika Roh Kudus ada bersama dengan saudara, tinggal dengan saudara, maksudnya supaya engkau memiliki jaminan kuasa. Kuasa itu bukan hak milik saudara, tapi kuasa, kemampuan, kekuatan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Untuk menjadikan hidup saudara memiliki kuasa, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk menjadikan hidup saudara ini kesaksian yang bisa dilihat, yang bisa didengar oleh banyak orang, oleh semungkin banyak orang di sekeliling saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tidak hanya sudah diberkati, tapi Yesus katakan engkau harus menjadi saksiku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang menjadi kesaksian. Jadi saya pikir hal terbaik dari bagian bersaksi bagi Kristus adalah yang saya pikir tidak terlalu rumit adalah menunjukkan hidup saudara kepada orang lain. Ini tidak perlu keahlian khusus, saudara-saudara. Saudara di rumah yang mengikuti ibadah boleh katakan, oh ya, amin, puji Tuhan. Hidup sebagai alat kesaksian, betapa hebatnya kasih Kristus, betapa luar biasanya pengampunan yang Dia berikan, betapa indahnya hidup yang Dia ubahkan dari hidup yang berdosa kemudian masuk ke dalam hidup yang baru. Sebegitu hebatnya terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, hidup saudara dan saya adalah bagian kesaksian terbaik yang saya pikir sekali lagi tidak butuh keahlian khusus. Karena itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Nyata saudara mengalaminya, orang di rumah saudara menyaksikannya, teman-teman saudara melihatnya. Perubahan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ada seorang desainer, jadi sangat terkenal, saudara-saudara, dia desainer. Jadi karena sangat terkenal maka dia punya segalanya, punya segala sesuatu. Mau bicara apa saja tentang dunia yang berkaitan dengan materi, kebendaan dia punya. Karena dia sukses di dunia desainer, orang tersebut.
Nah, saudara-saudara, tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu. Rupa-rupanya hidupnya suram juga. Dia terjebak di dalam berbagai macam kehidupan dunia malam. Di mana dia berkumpul dengan klien, berkumpul dengan rekan bisnisnya, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dengan berbagai macam cara hidup yang sangat bebas. Saudara-saudara, sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Lalu kemudian mereka ada percakapan sebentar, dan akhirnya terbangun sebuah hubungan. Mereka kenal, lalu mereka ada hubungan pertemanan. Sampai akhirnya dia orang baru ini, jadi teman desainer ini, anak Tuhan ini, jadi teman bagi desainer ini. Lalu kemudian ya biasa teman dekat itu curhat, cerita dan seterusnya. Lalu anak Tuhan ini dengar ceritanya. Waduh, ini hidupnya sudah sebegitu rusak dan parah gitu ya. Mungkin dari tampang luar semua orang memandang dia sukses dan berhasil sekali. Tapi akhirnya anak Tuhan ini tahu karena desainer ini jadi teman dekatnya. Dia rasa terbeban, Tuhan apa yang bisa aku buat untuk temanku. Sampai satu kali dia kata, boleh saya berdoa untuk kamu. Karena teman biasa enak, lalu ya silakan didoakan dan seterusnya. Dan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya saudara-saudara, di satu kesempatan karena ada hubungan kedekatan semacam itu sahabat ya, dekat sekali. Dan kemudian desainer ini kemudian dia terbuka, dia tanya lebih jauh kepada anak Tuhan ini, orang Kristen ini, banyak hal tentang Alkitab. Banyak hal tentang Yesus, lalu diberitahu. Dia cerita bagaimana hidupnya dulu. Orang Kristen ini, saya dulu seperti ini hidup saya. Tidak berselang lama, saudara-saudara akhirnya desainer ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan dibimbing oleh anak Tuhan ini, dibimbing, kerohaniannya dibimbing, terus dibimbing, dan mereka menjadi teman dekat. Lalu istrinya juga, istri orang Kristen ini menjadi dekat dengan desainer pria, belum menikah dia ya. Menjadi dekat, saudara-saudara, beberapa waktu kemudian dia memeriksakan ke dokter desainer ini dan rupa-rupanya dia mengalami sakit. Sakit yang sangat parah, tampak luar tidak sakit, tapi di dalam tubuhnya ada sakit yang kronis parah. Dan dokter memvonis dia usianya tidak akan lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akhirnya dia menerima Yesus dan kemudian di masa-masa sukar seperti itu, saat dia tahu dia sakit, dia tidak kekurangan apa-apa, dia terkenal, dia punya banyak teman di sana, dia hebat, dia punya profesi yang sangat luar biasa, mendatangkan uang banyak buat dia. Tapi di saat itulah akhirnya dia rasa aku punya teman, aku punya sahabat, dan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir orang seperti itu ada banyak. Apa mungkin dia masih butuh hal-hal yang lain? Apa mungkin orang-orang semacam itu berkecukupan dalam segala hal, dia masih membutuhkan hal-hal yang rohani sifatnya? Pada kenyataannya, ya. Semua orang perlu Tuhan. Semua orang butuh kasih Kristus. Semua orang butuh mengalami pengampunan Kristus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan buat saudara malam hari, perhatikan. Ada orang-orang terjebak dalam dunia yang semacam itu pun. Yang mungkin dalam pandangan kita, mana mungkin orang dengan gaya hidup semacam ini, dengan cara hidup semacam ini bisa berubah lagi. Karena dia punya segala sesuatu. Saya mau katakan malam hari ini, ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang menunjukkan kepada kita, yang bisa kita dengar saudara-saudara.
bahwa rupa-rupanya ada banyak orang yang akhirnya datang dan mengalami kasih Kristus. Dan diubahkan dengan cara yang luar biasa. Pertama-tama adalah karena melihat ada orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang saleh hidupnya, yang dekat dengan Dia, yang kemudian hidupnya bisa dilihat menjadi sebuah cerita hidup. Bagaimana kasih Kristus ada di dalam diri mereka. Bagaimana kasih Kristus mengubah hidup mereka. Bagaimana kasih Kristus memberikan pengampunan atas hidup dan masa lalu mereka. Dan itu seperti menjadi cerita yang begitu nyata dan hidup bagi orang-orang di sekelilingnya. Saya mau katakan malam hari ini, salah satu yang disaksikan oleh Alkitab bagi saudara dan saya malam hari ini, kesaksian yang paling baik. Kalau engkau bertanya, bagaimana Tuhan aku akan menjadi saksimu bagi orang lain? Alkitab menunjuk kepada saudara dan saya malam hari ini bahwa hidupmu yang diubahkan Kristus, hidupmu yang telah mengalami pengampunan Kristus, hidupmu yang telah disembuhkan oleh mujizat Tuhan, hidupmu yang telah diubahkan, hubunganmu yang telah retak dan dipulihkan kembali, adalah kesaksian, adalah cerita hidup yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang bisa disaksikan oleh banyak orang yang ada di sekeliling saudara setiap hari dimanapun engkau melangkahkan kaki saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hidup saudara dan saya adalah kesaksian. Dan itu yang Yesus mau. Engkau harus menjadi saksiku. Itu amanatnya, perintahnya bagi saudara dan saya. Sesaat sebelum Yesus Kristus terangkat ke surga. Jadi tidak hanya memberikan berkat. Dan berkat itu berkelanjutan dan akan terus memberkati saudara. Tapi ada amanat yang dia titipkan bagi saudara saya. Buat hidup saudara menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Agar mereka melihat kasih Kristus yang sama. Agar mereka mengalami kuasa pengampunan Kristus yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyaksikan bagi kita, memang ada orang-orang yang fasih bicara. Kalau saudara lihat di channel YouTube gitu, saya sudah mengikuti, ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan gitu yang fasih sekali ngomong. Jadi dia bisa menyampaikan tentang Alkitab begitu rinci, detil dan seterusnya. Menyampaikan banyak hal dari Alkitab. Tapi saya tahu tidak semua orang diberi kemampuan yang sama untuk menyaksikan Kristus dengan cara itu. Amin, saudara-saudara. Mungkin saudara juga tidak, saya mungkin juga tidak. Tapi kita bersyukur ada anak-anak Tuhan yang lain diberikan kemampuan yang begitu luar biasa seperti itu. Tapi jika saudara punya kemampuan seperti itu, lakukan saja. Dengan kemampuan saudara untuk ngomong, untuk berbicara tentang kasih Kristus, tentang kebaikannya, tentang pengampunannya yang begitu luar biasa. Kepada orang lain secara langsung lewat kata-kata saudara, itu luar biasa, sudah bisa lakukan saja itu. Dan itu memberkati orang lain. Kesaksian akan memberkati orang lain. Alkitab menyaksikan buat saudara dan saya, saudara-saudara. Ketika ayat 8 bicara tentang kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Sekali saya ulangi, jadi kuasa itu kemampuan, kuasa atau kemampuan atau kekuatan, kesanggupan. Itu adalah untuk menjadi saksi. Dan itu dimulai dan akan terjadi ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Turun ke atasmu atau berdiam di dalam kamu atau menyertai kamu, ada di sampingmu atau berkuasa di atasmu dan seterusnya. Saudara boleh artikan dengan kata-kata tersebut yang intinya adalah
Ketika Roh Kudus bersama saudara, dia memberi kuasa kepada saudara, itu untuk tujuan saudara membawa kesaksian bagi Kristus, dan kesaksianmu adalah bagian berkat yang terbaik yang kau bisa berikan, limpahkan kepada orang lain sebagaimana Kristus telah memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sekali menyaksikan buat saudara dan saya, ada banyak mujizat terjadi ketika anak-anak Tuhan mendoakan orang sakit, orang lumpuh, kemudian dalam seketika di dalam nama Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Mendoakan orang yang tuli kemudian mendengar. Mendoakan orang-orang sakit yang dokter tidak mampu sembuhkan, tidak mampu tangani lagi, dan kemudian sakit tersebut mereka doakan dalam nama Yesus dan sakit itu lenyap dalam seketika. Alkitab menyaksikan kepada kita kuasa dari Roh Kudus yang Dia berikan kepada saudara dan saya, tidak hanya menyanggupkan saudara untuk mengucapkan kata-kata kesaksianmu, tidak hanya berkuasa untuk mengadakan perubahan-perubahan hebat atas hidup saudara yang bisa menjadi kesaksian yang dilihat oleh orang lain, tetapi juga kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang mendatangkan mujizat lewat hidup saudara dan saya. Haleluya. Sampai di bagian ini, kadang ada banyak anak-anak Tuhan meragukannya, orang-orang Kristen meragukannya. Itu hanya bagian rasul-rasul saja. Itu hanya bagian pendeta saja yang bisa mendoakan orang sakit lalu sembuh. Itu hanya bagian para penginjil saja ketika mendoakan orang kerasukan setan dan orang itu dilepaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tidak. Yang Yesus sampaikan di ayat 8 itu disampaikan, diamanatkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa engkau diberikan amanat, dan amanat ini diberikan Yesus sesaat sebelum kenaikannya ke surga, terangkatnya beliau ke surga. Yaitu Dia memberikan kuasa kepada saudara saya untuk menjadi saksi ketika Roh Kudus menyertai saudara, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup saudara, ketika Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan saudara bertemu dengan mungkin anggota keluarga yang sakit, doakan mereka. Tanya mereka, bolehkah saya mendoakan engkau dalam nama Yesus? Saudara-saudara, kalau engkau berjumpa dengan teman, sahabat, lalu mereka dalam keadaan sakit, tanya mereka, bolehkah aku mendoakan supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas sakit penyakitnya? Atau sudah berjumpa dengan keluarga yang mungkin ada kerasukan oleh roh jahat, saya tanya, bolehkah saya mendoakannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, disaksikan buat saudara dan saya malam hari ini, kuasa itu adalah kuasa untuk menghadirkan mujizat kesembuhan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terikat kuasa kegelapan, terikat kuasa roh jahat, untuk dilepaskan saudara-saudara. Mungkin ada orang-orang di ambang perceraian, bahkan saudara-saudara ada banyak kesaksian yang disaksikan bagaimana orang di ambang perceraian berjumpa dengan anak-anak Tuhan dan kemudian mereka mulai doakan. Saudara, mereka dilepaskan dari ikatan tersebut dan mereka dipulihkan kembali oleh Tuhan.
Keluarga-keluarga yang hampir hancur berantakan, kemudian dilayani, didoakan, disampaikan kasih Kristus kepada mereka. Kuasa Roh Kudus bekerja dan keluarga ini dipulihkan kembali. Saudara-saudara, kuasa tersebutlah yang Yesus maksudkan, Dia berikan kepada saudara dan saya untuk engkau menjadi saksi bagi Dia dimanapun saudara dan saya berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga adalah engkau memberkati orang lain. Jadi enggak hanya suka dengan berkat, diberkati, tapi ini adalah waktu di mana engkau belajar memberkati orang lain. Dari mana? Dari kesaksian hidup saudara. Dari cerita hidup saudara, dari kuasa yang bekerja dalam diri saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Alkitab menyaksikan kepada saudara dan saya bagaimana anak Tuhan memiliki kemurahan hati setelah mereka berjumpa dengan Kristus. Memiliki kemurahan hati, kebaikan hati yang lebih dari biasanya. Dan Alkitab menunjukkan kepada saudara dan saya, menyaksikannya, kisah para rasul menyaksikannya kepada saudara dan saya. Bagaimana kebaikan hati itu kemudian dilihat oleh orang lain. Kebaikan hati itu, kemurahan hati disaksikan oleh orang lain. Dan orang lain menilai itu, mengalaminya bahkan. Dan mereka katakan sungguh ada sesuatu yang beda di dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi pada jemaat Tuhan di kisah para rasul. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi kalau tidak hanya di satu suku tertentu, tidak hanya di satu situasi tertentu, tapi Alkitab mengatakan, hendaklah kemurahan hatimu, kebaikan hatimu dialami, dilihat oleh sebanyak mungkin orang dari berbagai macam jenis suku, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam warna kulit dan status sosialnya. Biarlah kebaikan hatimu, biarlah kemurahan hatimu dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Kemurahan hati, saudara-saudara, rupa-rupanya menjadi alat kesaksian yang hebat atas kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Amin, haleluya. Saya pikir ini waktu yang baik sekali hari-hari ini untuk meminta kepada Tuhan, lebihkan kembali kuasa-Mu turun atasku, supaya kemurahan hati itu berlimpah-limpah, kebaikan hati itu berlimpah-limpah atasku. Ini saat yang tepat. Ada banyak orang yang membutuhkan, ada banyak orang yang kekurangan, ada banyak orang yang mengalami masalah-masalah dalam mungkin keuangan mereka, ekonomi mereka, makan minum mereka, pekerjaan mereka. Saya pikir kemurahan hati ini menjadi sangat penting hari ini. Dan kemurahan hati disaksikan oleh Alkitab, kebaikan hatimu biarlah dilihat oleh orang lain sebagai kesaksian bagi Kristus. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Jika engkau adalah orang yang masih bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, kenapa tidak? Biarkan itu menjadi kemurahan hati yang lahir dari berkat Kristus atas hidupmu. Mungkin engkau tidak berkelebihan atas berkat keuangan atau ekonomi. Tapi biarlah kemurahan hati saudara lalu menyisihkan bagian yang sudah miliki dan memberikan itu kepada orang lain yang membutuhkan di sekeliling saudara. Orang-orang yang sudah kenal, bahkan orang-orang yang sudah tidak kenal. Atau mungkin engkau mengalami kelebihan juga hari ini. Dan biarlah berkat tersebut menjadi bagian terbaik dari kemurahan hati yang engkau akan bisa tunjukkan, disaksikan oleh orang lain. Tentang betapa hebat kasih Kristus atas hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah saat terbaik. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menyertai saudara, kuasanya ada dengan saudara. Ketika engkau memerlukannya, selalu dalam kaitan engkau menjadi saksi.
Ketika engkau ingin rindu sekali Tuhan, aku ingin menyaksikan kasih-Mu kepada orang lain. Dalam rupa apa saja, dalam bentuk apa saja seperti yang saya telah jelaskan tadi. Percaya kuasa Roh Kudus hadir atas hidup saudara. Percaya kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Percaya kuasa Roh Kudus memampukan saudara, menyanggupkan saudara untuk mewujudkan kesaksian tersebut. Haleluya. Mari malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya.